leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you, brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus,
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi merupakan hasil dari keputusan, usaha yang disengaja dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Kiranya kita mengalami progres di tahun ini, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita juga mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sejalan dengan visi FGCC to build passionate and productive disciples to bless the nation. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat pagi dan selamat datang di Fresh Pro Online Service pada Minggu 17 Januari 2021. Saya harap jemaat sekalian baik dan sehat selalu. Bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama FGCC, saya ucapkan welcome home. Kami sangat senang dengan keberadaan Anda di sini. Dan untuk pendataan kami, jemaat sekalian diminta untuk dapat mengisi form yang dapat diakses melalui link bit.ly/welcome to FGCC atau pada link yang terdapat di description box di bawah ini. FGCC merupakan gereja sel dengan komunitas kami yang bernama Freshcom, di mana di dalam Freshcom kita bisa saling sharing, saling mendoakan, dan tentunya menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Saya sendiri sama mengikuti jemaat sekalian untuk dapat tergabung di dalam Freshcom melalui link yang sama, yaitu pada bit.ly/welcome to FGCC. Dan untuk sementara, Freshcom akan diadakan secara online. Bagi jemaat sekalian yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Freshcom, jemaat sekalian dapat langsung saja bertanya pada fitur live chat di YouTube channel Fresh Generation Community Church, dan volunteers kami akan sangat senang untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Sebentar lagi kita akan melakukan doa persembahan. Jemaat sekalian diminta untuk dapat membuka aplikasi online banking di rumah masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke akun Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke akun OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke akun Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC di link bit.ly/FGCC online giving. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau banyak jiwa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dan memberikan dengan hati yang gembira. Yuk, saya ingin mengundang para jemaat berdoa untuk persembahan yang telah kita siapkan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, kalau kami boleh bergabung Bapak untuk ibadah online service FGCC pada hari ini, kiranya Tuhan kalau sekarang kami ingin persiapkan Tuhan hati kami Tuhan, hati yang memberi Tuhan, Kau juga berkati Tuhan untuk setiap persembahan Tuhan yang nanti akan kami berikan Tuhan, dari persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung dan persembahan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan untuk setiap persembahan ini bisa berguna Bapak untuk perluasan gereja-Mu FGCC di tempat ini Tuhan, juga bisa menjangkau orang-orang banyak Tuhan. Kiranya juga berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola dana ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap bisa menjadi berkat banyak untuk setiap orang Tuhan. Kalau sebentar kami juga berdoa Bapak untuk keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap mereka Tuhan, di Indonesia, di Malaysia, dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati Tuhan setiap ekonomi, kesehatan, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang selalu jaga Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan Tuhan ibadah kami. Kiranya Tuhan kami ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang saya mengundang para jemaat untuk mempersiapkan hati, pikiran, agar kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Shalom FGCC. I hope that you're all having an awesome 2021 so far. Aku percaya berkat dari Tuhan akan semakin berkelimpahan dalam hidup kami. Amin. Let's go. Amin. Come on, let's sing this song. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa.
bangsa berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, come on we sing, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Time we sing. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, yeah. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, satu suara menyatakan, here we go. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sing. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. All the praise, Jesus, all the glory to your name, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, Bapa. Kami datang kepadamu hari ini, Tuhan, menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Sungguh kami rindu berada bersamamu, Tuhan. Rindu berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. We long for your presence in this place. Even in our darkest days, even in our worst moments, Jesus, we give it all to be with you. We sing this song for you, Father. Savior of my soul,
confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I'll surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, I wanna be with you, Jesus. Again, Savior, Lord, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. Yes, Jesus. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Oh, faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Oh, I live, Lord. No, I live to honor you. I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oh, mari angkat suaramu. Let's worship Him, Jesus. Kami puji Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau. Kami pujimu, kami sembah namamu, Yesus Tuhan. Kami rindu akan Kau. Just we glorify your name in this place, Jesus. Let your kingdom come, let your will be done, Lord.
give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. We sing, I give you my soul. Let's proclaim it for Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I give you my soul. Jesus, we give it all for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Sungguh Bapa, we want to give you our hearts, Jesus. Segenap hidup kami serahkan hanya kepada nama-Mu, Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak, Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Tuhan. Segala puji, segala sembah, segala hormat dan syukur kami serahkan hanya kepada nama-Mu. Yes, Jesus. Terima kasih Bapa atas hari yang baru ini, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan di mana kami bisa sama-sama beribadah lagi, Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir, Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, yang mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan. Berkatilah kami, Tuhan, agar kami mempunyai hati yang subur, hati yang ingin belajar, Tuhan, hati yang ingin lebih dekat lagi dengan Engkau, Tuhan. Berkatilah juga, Tuhan, speaker hari ini, Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut dia, Tuhan, dapat menjadi rema yang baru, dapat menjadi berkat yang baru kepada setiap dari kami di sini. Terima kasih Bapa. All the glory, all the praise, we give it all to you, Jesus. Semua di sini yang dikuatkan dan siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, kiranya semua kita dalam keadaan baik, tetap sehat, ya semangat dan juga tetap fresh. Ya, di bulan Januari ini kita mengangkat tema tentang progres. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu topik yang sangat-sangat penting buat kita semua, yaitu break the cycle. Yuk mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, biarlah kami minta pengurapan daripada Engkau buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Bahwa kami dalam seluruh kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Dan biarlah kami mengetahui untuk apa kami ada di dunia ini, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya hidup kami boleh memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ke depan ini, dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Ya, boleh siapkan catatan supaya kita bisa mencatat apa yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Mari kita baca kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang.
semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Nah, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, kita bisa lihat pada map atau peta ini ya. Dan setelah keluar dari perbudakan di Mesir, nah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, mereka sekarang sudah ada di perbatasan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka ada di padang gurun Paran ya, sesuai dengan peta tadi ya yang kita lihat. Nah, yang posisi mereka ada di sebelah kanan peta ini ya. Nah, yang dilingkari dengan warna merah ya. Dan dari padang gurun Paran itu Musa mengutus 12 pengintai. Tujuannya mensurvei keadaan tanah Kanaan itu seperti apa. Karena hasil survei tentunya sangat penting ya. Nah, salah satu supaya tahu tujuan tanah atau negeri Kanaan itu seperti apa, dan juga tentunya supaya bisa tahu kondisi di sana dan bisa mengetahui strategi perang terbaik yang tepat kalau harus berperang menghadapi musuh-musuh yang kuat di Kanaan. Nah, kira-kira kalau saya tanya seperti ini, ada nggak yang di antara kita yang tahu atau hafal 12 nama pengintai ini? Ada? Yang hafal dan tahu semua namanya? Nah, saya yakin tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang hafal. Kecuali 2 nama yang populer, yang kebanyakan dari kita tahu. Karena nama itu sering disebut di dalam Alkitab, yaitu Yosua dengan Kaleb. Dan hanya 2 nama ini, dari 12 pengintai yang ada, 2 nama ini yang kemudian masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, sedangkan 10 pengintai yang lain dan juga seluruh bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang usianya di atas 21 tahun, mereka semuanya tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian, semuanya gagal masuk tanah perjanjian. Dan bahkan selama kemudian 40 tahun mereka ya berputar-putar di padang gurun. Nah, sesuai dengan peta tadi ya, ada lokasi di lingkaran yang warna merah tadi, mereka berputar di area itu sampai semuanya mati. Ya, tidak ada yang bisa masuk tanah perjanjian kecuali 2 nama itu ya. Dan juga generasi yang baru. Yosua dan Kaleb dengan generasi yang usianya di bawah 21 tahun ya ke bawah, mereka masuk tanah perjanjian. Dan 10 pengintai yang ada dan seluruh bangsa Israel di atas 21 tahun usianya, mereka mati di padang gurun dan mereka berputar-putar. Mereka mengalami cycle, mengalami circle, mereka round, ya mereka berputar-putar sampai semuanya mati di padang gurun. Dan mari kita lanjutkan, dan para pengintai ya setelah mereka survei di tanah perjanjian, tanah Kanaan, kemudian mereka kembali untuk melaporkan hasil penemuan mereka kepada Musa. Dan dikatakan juga mereka membawa beberapa hasil dari tanah Kanaan untuk diperlihatkan, untuk ditunjukkan. Mari kita lihat seperti apa laporan mereka. Bilangan 13 ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Coba katakan bersama dengan saya, memang. Ya. Tapi kita lanjutkan di ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Hanya, ya, tapi, coba ikutin saya, hanya, ya, kalau nadanya dalam bahasa Mandarin itu nada 1 dan 2 ya, hanya, gitu ya. Kalau yang memang tuh nada ketiga dan nada kedua, memang gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita lihat ciri-ciri mereka membawa laporan data fakta yang sangat bagus. Tapi mereka sampaikan memang tanah di sana bagus. Hanya ya, bukankah ada banyak dari kita yang demikian juga ya. Memang melayani itu kehendak Tuhan, tapi hanya saya nggak punya waktu. Oh, mengampuni itu adalah kehendak Tuhan. Memang itu adalah perintah Tuhan, hanya ya, tapi saya nggak sanggup melakukannya. Ada banyak dari kita yang mungkin punya mental pecundang atau loser mentality.
kalau kita tidak sungguh-sungguh punya mental pemenang. Sehingga kita selalu mengangkat, ya kita punya excuses, kita punya alasan. Ya, sesuatu yang baik kemudian kita nggak lakukan karena kita punya excuses, kita punya alasan. Hanya, tapi, dan sebagainya ya. Mari kita lanjutkan. Jadi kalau kita belajar dari ke-12 pengintai ini, ya mereka membawa laporan. Laporan itu ya memang data atau fakta yang mereka temukan di lapangan. Tetapi yang membedakan mereka yang punya mental pemenang dengan mental pecundang adalah cara menanggapi, cara meresponi data atau fakta yang ada, kenyataan yang ada. Dan kalau kita mungkin pernah mendengar kata mindset atau mentality, ya saya sudah cari beberapa sumber, itu artinya sama ya. Mindset and mentality itu sama artinya, dan saya kutip salah satu definisi. A way of thinking, an attitude or opinion, especially a habitual one. Jadi cara kita berpikir, sikap atau pendapat atau opini kita, terutama yang bersifat jadinya kebiasaan. Ya itulah mindset, mentality, itulah pola berpikir kita. Coba kita teruskan di ayat yang ke-30 dari Bilangan 13. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb bersama dengan Yosua, mereka punya mental pemenang. Mereka punya winner mentality. Ya, respon mereka dan menanggapi laporan data fakta yang ada berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Perhatikan ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi kalau mental pecundang, mental loser mentality, ini seperti kita menggunakan kaca pembesar, magnifying glass, untuk melihat musuh jadi kelihatan lebih besar. Melihat tantangan dan masalah jadi lebih besar. Dan yang lebih parah lagi, kita melihat diri kita sendiri dengan demagnifying glass. Kita melihat diri kita dengan kaca pengecil. Sehingga kita melihat diri kita semakin kecil, semakin kerdil. Dan kita melihat musuh begitu besar. Melihat masalah begitu besar. Dan kita lupa melihat bahwa Tuhan kita lebih besar daripada musuh kita. Ya Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah kita. Tapi Kaleb dan Yosua berbeda. Mereka punya winner mentality. Mereka bukan membesarkan musuh, mereka bukan membesarkan masalah, tapi mereka membesarkan Tuhan, magnify God. Ya, ini yang kita pelajari. Jadi yang pertama adalah orang yang punya winner mentality, mereka magnify God. Mereka membesarkan Tuhan. Perhatikan Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka tetapi sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb tidak menyangkali fakta dan data yang ada. Ya, memang negeri itu baik dan orang penduduk di sana besar-besar, kuat-kuat. Tapi yang menyertai mereka sudah habis. Yang mereka tidak ada disertai oleh siapapun juga. Tapi yang menyertai engkau dan saya adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang berjanji untuk membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Pasti kita akan masuk tanah perjanjian. Jadi Yosua dan Kaleb punya winner mentality. Mereka membesarkan Tuhan. Sehingga mereka tahu ya, secara pribadi ya kami nggak sanggup kalau sendirian. Tapi bersama dengan Tuhan, kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita untuk masuk tanah perjanjian. Tanah yang sudah Tuhan janjikan buat engkau dan saya. Mari kita memiliki winner mentality. Yang kedua, winner mentality adalah forward focus. Punya fokus ke depan.
Ya, dan laporan para pengintai yang mengintai tanah perjanjian cenderung negatif. Dan ternyata berita negatif itu begitu cepat menyebar dan menular kepada seluruh bangsa Israel. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel menangis dengan suara nyaring pada malam itu. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi ini mereka komplain, sekiranya kami mati di padang gurun ini atau lebih baik mati di Mesir. Perhatikan di ayat yang ketiga dan 4 dari Bilangan 14. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah mereka bukannya maju, ya tetapi mereka mundur. Mereka orientasinya ke belakang, ke masa lalu. Jadi mereka juga berputar-putar, berkisar ya kepada masalah-masalah yang berulang di situ-situ saja. Komplain lah, ya kemudian mereka bersungut-sungut lah, mereka ngambek lah dan pingin kembali ke Mesir, ke masa lalu. Dan menyebabkan ternyata secara jasmani juga mengakibatkan mereka berputar-putar di padang gurun. Ini seperti jadi pola yang berulang-ulang. Makanya topik khotbah hari ini adalah break the cycle. Ya, pola yang pattern yang berulang-ulang sehingga menyebabkan stuck. Menyebabkan berputar-putar dan gagal untuk progres untuk menuju tanah perjanjian. Nah, sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini saya seperti mendapat pengertian. Ya, pengertian seperti ini bahwa apa? Pola pikir yang berputar-putar menyebabkan kehidupan secara jasmani juga berputar-putar. Saya ulangi. Pola pikir yang berputar-putar menyebabkan kehidupan secara jasmani juga berputar-putar, ya. Jadi pikirannya berputar-putar terus ya, menyebabkan juga secara jasmani kehidupannya berputar-putar ya. Polanya berulang cycle, tidak ada terobosan, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Nah, apakah dalam hidup kita ada pola-pola ini, ada cycle yang perlu kita putuskan? Misalnya ya, contohnya, karena kita baru masuk tahun baru ya, awal tahun ya. Biasanya di awal tahun kita begitu semangat dan ada banyak janji, ada banyak resolusi, ada banyak maunya. Nah saya katakan bahwa janji dan resolusi tidak jadi masalah. Tapi mungkin kebanyakan, terlalu semangat. Ya, kemudian akhirnya tidak bisa fokus. Kemudian seringkali banyak bocornya, banyak cheatingnya. Ya, menyebabkan tidak konsisten, tidak disiplin mengerjakannya. Dan jadinya apa? Rasa bersalah, rasa terintimidasi, tertuduh. Dan pola itu berulang lagi tahun demi tahun demikian ya. Dan ternyata bisa bertahan hanya 3 minggu di bulan Januari semangatnya lalu kendor. Dan ternyata pola ini sudah berulang 15 kali sejak tahun 2006 sampai sekarang 2021. Dan ada banyak mungkin dari kita yang punya pola seperti ini mengerjakan sesuatu nggak tuntas. Gampang menyerah, berhenti di tengah jalan. Ya, kemudian ketika ketemu kesulitan, ketemu dengan masalah kita berhenti. Kita pesimis, kita down. Atau ketemu dengan opposition, dengan rejection, penolakan. Ya kita langsung pesimis dan merasa down. Nah saya berdoa ketika kita mendengar khotbah hari ini. Biarlah kita juga Tuhan pimpin, Tuhan arahkan kepada satu fokus area kita. Dari situ kita mulai area mana, pola apa yang perlu kita putuskan di dalam nama Yesus. Supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan dan mengalami progres. Dan saya ingatkan seperti ini bahwa pesan firman Tuhan tidak pernah tujuannya untuk menghakimi. Tidak pernah tujuannya untuk menuduh, mengintimidasi. Tapi firman Tuhan adalah untuk menolong kita, untuk menyadarkan kita. Karena kehendak Tuhan setiap kita adalah menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Dan hidup kita berbuah, berdampak, dan berubah ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu ayat penting buat kita semua yang perlu kita ingat dan saya berdoa kita bisa praktekkan ya sepanjang tahun ini. Yaitu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya suka dengan terjemahan New Living Translation berkata, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you,
which is good and pleasing and perfect. Jadi ayat ini sangat luar biasa ya, bahwa kita akan mengalami perubahan, ya, diubah, akan mengalami transformasi oleh Tuhan dengan cara apa? Dengan perubahan pikiran, dengan pola pikir kita mengalami perubahan, mindset, mentality kita mengalami perubahan, sehingga kita menjadi a new person, menjadi manusia baru. Saya berdoa supaya kiranya bukan tahunnya saja yang baru, tapi engkau dan saya juga menjadi manusia yang baru dengan cara memperbaiki mindset, mentalitas, ya, dengan cara perubahan pola pikir sehingga kita mengalami perubahan dan progres di tahun ini. Dan saya juga percaya bahwa perubahan pola pikir ini tidak sekaligus, ya, tidak otomatis, tapi berlangsung terus menerus seumur hidup kita. Dan saya percaya bahwa perubahan pikiran itu terutama melalui informasi yang kita terima, ya, yang kita dengar, yaitu misalnya melalui khotbah-khotbah dan pengajaran yang benar, yang baik, yang kita terima. Dan juga yang khususnya terutama saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dengan sikap kerendahan hati, juga namanya step by step, ya, bit by bit, little by little, ya, sedikit demi sedikit. Dan saya percaya firman Tuhan, ya mungkin banyak hal yang belum kita mengerti, tapi saya percaya firman Tuhan ini mewarnai kita. Firman Tuhan ini mengisi hati dan pikiran kita. Sehingga kita mendapat pengertian yang baru, kita mendapat value, nilai-nilai yang baru. Dan hidup kita karena pola pikirnya mengalami pembaharuan, maka secara jasmani engkau dan saya juga mengalami terobosan demi terobosan. Terutama di tahun ini kita mengalami progres untuk menuju kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya kehidupan kita juga mengalami transformasi saat kita juga mengalami komunitas, ya, ada komunitas yang saling membangun, yang saling mendoakan. Kita punya mentor, kehidupan mentoring juga menolong kita, ya, supaya kita ditolong untuk kita mengalami transformasi hari demi hari menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya berdoa supaya kita memiliki mindset yang membesarkan Tuhan, magnify God, dan mindset kita adalah forward focus. Jangan lagi menoleh ke belakang. Ya, kita boleh belajar dari masa lalu. Saya ulangi, kita boleh belajar dari masa lalu, tetapi tidak boleh tinggal di masa lalu. Ya, kiranya hidup kita tidak lagi kembali kepada pikiran yang lama. Jangan lagi hidup kita muter-muter tanpa tujuan. Tapi saya berdoa supaya hidup kita mengalami pembaharuan, mengalami perubahan pola pikir, dan mengalami terobosan dan progres. Kiranya kita terus bertumbuh, ya, kita berbuah dan berdampak. Let's break the cycle. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini Tuhan supaya kami mengalami terobosan, kami mengalami koreksi, kami mengalami pattern dan pola yang ada, cycle yang ada, siklus yang ada, circle yang ada, round. Kami mengalami terobosan dan diputuskan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kalau ada umat-Mu yang kalau hanya semangat di awal tahun, mengalami pola itu berulang-ulang Tuhan. Mbak berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami sungguh-sungguh Tuhan di tahun ini mengalami progress, intentional and consistent. Be intentional and consistent. Di dalam apapun yang kami lakukan dengan sengaja, terencana, teragendakan dengan baik. Dan kami konsisten untuk melakukannya. Berdoa di dalam nama Yesus supaya pola yang salah, semangat di awal tahun kemudian kendor ini kami putuskan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan kalau dia ada di antara umat-Mu yang gampang menyerah, di dalam nama Yesus supaya mereka bangkit di tahun ini Tuhan. Kalau ada yang gampang pesimis, gampang down, aku berdoa di dalam nama Yesus mereka mengalami terobosan. Kalau ada di antara umat-Mu yang kalau mengerjakan sesuatu tidak tuntas, berhenti di tengah jalan, aku patahkan setiap kutukan itu, pola yang salah di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan kehidupan kami sungguh-sungguh akan mengalami progres. Kami akan mengalami resolusi yang kami susun dengan terarah, dengan fokus kepada beberapa hal yang prioritas. Kami akan alami di tahun ini Tuhan. Tuhan, berdoa Tuhan supaya kehidupan kami hari ini mengalami pembaharuan dan kuasa firman Tuhan mengubah dan memperbaharui kehidupan kami. Tuhan, berdoa Tuhan untuk setiap volunteer juga yang melayani, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Dan berdoa untuk setiap persembahan juga yang diberikan, apapun bentuknya, perpuluhan, mingguan, dan apapun bentuk persembahan yang diberikan, balas tiap tangan-tangan yang memberikan.
Dan biarlah Engkau memberkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang sedang menantikan jawaban doa. Engkau akan membuka jalan dan memberikan jalan keluar buat setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini dan kami akan segera akhiri. Dan mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita, angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita supaya kita tetap naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kita kerjakan. Berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jangan lupa ya untuk menyusun resolusi yang saya ajarkan minggu lalu ya, dan bisa dibahas di Freshcom, di Komsel masing-masing, supaya ini bisa menjadi semakin terarah, menjadi fokus, ya, menjadi tajam. Dan mungkin dalam 2-3 pertemuan di Komsel bisa dibahas supaya benar-benar pilih beberapa hal yang menjadi prioritas dan fokus ya. Jadi nggak usah isi semua ya, hanya fokuskan beberapa aja cukup ya sebetulnya. Dan coba misalnya bisa fokuskan di 3 bulan pertama kepada satu area atau 2 aja fokusnya ya, Januari, Februari, Maret, dan kerjakan itu dengan intentional and consistent. Dan bayangkan kalau semua setia, maka dalam 1 tahun engkau akan mengalami perubahan dan peningkatan 4-8 bidang ya. Kiranya ini bisa dibahas ya untuk bisa fokus sama-sama. Dan di dalam Komsel juga mari boleh sharing seperti ini, pola apa sih yang Tuhan arahkan, yang Tuhan ingatkan untuk boleh mengalami breakthrough, mengalami terobosan di tahun ini ya. Boleh share di dalam Komsel masing-masing ya. Dan saya akan lanjutkan khotbah tentang break the cycle untuk part 2 minggu depan. Kiranya kita akan diberkati dan mengalami terobosan melalui topik ini. Ya, stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. God bless you and have a great Sunday dan selamat beraktivitas.